Nyampailah ke perkampungan. Udah nyampe perkampungan. Nah, di sini saya aneh. Jadi ini kenapa orang-orang ketika ngelihat saya lewat sama Wang saya ini berdua ini kayak aneh gitu. Pertama mata. Kalau kita lihat orang asing kan cukup gini doang, udah selesai. Ini mereka sampai gini. Sampai noleh. Nah, sampai noleh. Ada apa kan? Pertama yang saya lihat waktu itu ada nenek-nenek tua, umur sama mungkin kayak 70 tahunan. Itu lagi diarak-arak, ya kemungkinan mungkin ada 20 sampai 30 orang. Sampai banyak banget orang yang ngelemparin sumpah serapah, kata-kata kotor. Jadi apa ya, semenjijikan itu orang itu. Dia narik si nenek itu ke bibir pantai, dinaikin ke perahu sambil apa ya, nunjuk-nunjuk si neneknya. Kalau dari bahasa yang saya tahu, modar kalian kabeh, modar sih ya kabeh. Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal. Hari ini kita akan mendengarkan sebuah cerita yang epic banget nih menurut gue. Tentang sebuah kampung yang ada di pesisir pantai di ujung Jawa Barat. Dan gue nggak mau spill banyak-banyak, tapi gue jamin ini bakal bikin merinding ceritanya. Ya udah, langsung aja kita bahas di Saksi Misteri by Lentera Malam. Oke guys, di sini udah ada narasumbernya, namanya Bang Bilal. Kita sapa dulu aja, Bang. Apa kabar Bang? Baik, alhamdulillah. Baik ya Bang ya. Alhamdulillah. Oke Bang Bilal. Ini katanya lu punya cerita atau pengalaman tentang sebuah desa yang ada di pesisir pantai, Betul, yang ada di Jawa Barat ya Bang. betul, betul Bang. Yang ternyata di desa itu punya banyak misteri ya. Iya. Misterinya seperti apa tuh Bang? Awalnya sih niatnya saya kerja di sana Bang ya. Nah, saya mengunjungi kerabat saya di sana, mamang saya, paman saya. Tapi di hari pertama ketika saya nyampe di sana pun saya udah mulai diperlihatkan hal-hal yang di luar nalar gitu Bang. Nah, dari mulai hal yang kecil sampai hal-hal yang membuat kampung itu gempar. Seperti itu Bang. Nah terus desanya ini masih ada nih Bang? Menurut penuturan mamang saya, kerabat saya itu, desanya sekarang udah mulai ditinggalkan. Gitu. Jadi pelan-pelan orang itu udah mulai keluar dari desa itulah. Setelah kejadian yang saya lihat pada waktu itu. Oh, Gitu. momennya itu tuh? Momennya itu. Tahun berapa itu? 2016. 2016 Ya. di pesisir pantai di ujung Jawa Barat. Betul. Berarti lautnya juga bisa dibilang itu termasuk laut pantai selatan, Bang ya? Masih masuk daerah pantai selatan, ujung Jawa Barat. Nah, itu ujung Jawa Barat. Udah bukan rahasia umum kan kalau pantai selatan kan juga sakral tuh ya Bang ya? Betul. Dari ujung sampai ujung yang namanya pesisir ya pasti klinik lah ini. Oke. Itu sampai ditinggalkan berarti kan kejadiannya parah banget ya Bang? Iya Bang. Jadi setelah kejadian itu membuat semua masyarakat yang tinggal di kampung itu merasa ketakutan Bang. Makanya orang-orang yang tinggal di desa itu, di kampung itu, pergi ninggalin si kampung itu pelan-pelan. Nggak secara semua gitu, tapi pelan-pelan. Gitu. Satu persatu? Satu persatu. Wah anjir. Penasaran nih gue nih. Desanya atau kampungnya seperti apa? Buat teman-teman yang penasaran juga, simak video sampai habis. Tapi sebelum itu seperti biasa, kalau pengen jadi narasumber di Lentera Malam, sama seperti Bang Bilal, DM aja ke Instagramnya Lentera Malam, ada di @lentaramalam.id atau hubungi nomor yang ada di bawah ini. Oke, sekali lagi buat teman-teman yang penasaran sama cerita lengkap dari Bang Bilal mengenai kampung di pesisir pantai di ujung Jawa Barat, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi, Saksi Misteri kita mulai.
Bang, rokok dulu bang. Siap. Oke, aman Bang. Asik ya? Asik. Asik, yo. Yaudah, langsung aja kita mulai bang. Awal ceritanya kayak gimana nih bang? Jadi ceritanya tahun 2016. Waktu itu saya baru keluar sekolah lah. Biasalah lah kalau anak-anak seumur saya kan kalau baru keluar sekolah itu yang pertama pasti cari-cari kerjaan sana ke sini, ke sana ke sini. Terus udah 4 bulan nih belum ada yang nyantol satu belum ada gitu kan. Otomatis kan di situ udah pening lah di rumah terus gitu. Puyeng dulu. Puyeng ya. Nah, sampai akhirnya saya nelpon tuh ke mamang saya. Gitu. Saya ingat soalnya saya punya mamang di kerja di Bagan Apung. Tahu Bagan Apung nggak Pak? Nggak tahu. Di mana itu? Bagan Apung itu kayak tempat ngejala ikan di tengah laut. Oh, oke. Nah, itu biasanya konstruksinya itu dia dari kayu. Dari kayu di salah satu laut Jawa lah, di Jawa Barat di selatan. Nah, udah itu saya nelpon. Biasalah kalau awal-awal, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Nanya kabar dulu. Baik. Jadi saya belum ke intinya langsung nih Bang. Gimana kabar di sana di kampung? Alhamdulillah baik juga. Gitu kan. Jadi gini Bang, saya kan udah 4 bulan nih lulus sekolah, belum ada panggilan kerja gitu. Saya notabene kan sekolah SMK tuh perikanan dan kelautan. Jadi otomatis tahulah. Terus mamang saya ngejawab kayak gini, mending kamu cari dulu kerjaan yang lain. Ya kenapa? Ya udahlah, soalnya di laut itu capek. Emang bener, di laut itu capek, panas. Tapi kan gimana ya? Daripada diem di rumah gitu mau ngapain juga, cari-cari pengalaman. Yang kedua, ya kita menerapkan ilmu yang kita waktu ambil di sekolah nih. Kayak gitu. Ya udah, kalau mau kamu kayak gitu, tunggu nanti beberapa hari ke depan nanti mamang telepon. Saya nunggu nih sehari, 2 hari, kok gak ada telepon gitu. Kemana nih? Sampai yang keempat harinya itu mamang saya nelpon. Ditepatin dong? Ditepatin. Pagi-pagi nih, kamu siap-siap besok berangkat. Bawa baju secukupnya aja, jangan terlalu banyak kayak gitu kan. Oke, saya berangkat. Saya bilang dulu nih ke orang tua, Mah, alhamdulillah nih si mamang ngasih kerjaan gitu kan. Capek kan kalau di laut, ya udahlah nggak apa-apa lah daripada diem di rumah. Ya udah, yang penting kamu jaga sikap, selamat, jujur. Petua orang tua kan pasti di situ aja ya. Iya. Jujur. Udah, keesokan harinya saya berangkat dari rumah itu jam 6 atau jam 7 pagi ke terminal. Dari terminal ke tujuan kota mamang saya ini tuh jaraknya makan tempuh 10 jam. Lama juga ya? Ya, itu kan ujung Jawa Barat lah. Oke, gak apa-apa lah. Saya duduk lama tuh sampai di terminal di sana itu kurang lebih jam 6:30 malam. Selesai maghrib. Mang, ini saya udah di terminal. Oh, kenapa kamu gak nelpon dari tadi katanya? Soalnya kan dari rumah ke terminal tuh jaraknya 40 menit. Oh, jauh juga ya. Ya udahlah, saya tungguin aja, gak apa-apa Mang, saya tungguin aja. Ya udah, kamu tunggu, jangan kemana-mana, udah di situ di pintu keluar. Ya udah, alhamdulillah tuh saya udah nyampe, ketemu juga sama mamang saya pakai motor waktu itu ngejemputnya. Gak banyak ngomong, jadi tipikal mamang saya itu kayak gini Bang, bukan orang yang banyak ngomong. Diem jawab, nanya jawab, gitu aja. Nah Bang, ini kita ke rumah pakai jalan yang tadi mamang datang di sini, ya lumayan lama juga. Iya, cuman gitu aja, gak ada bahasa lain gitu. Saya duduk di motor, dibonceng dari jalan provinsi yang besar, jalan kabupaten, sampai jalan kecil cuman muat 1 motor. Nah, kontur jalannya itu naik turun. Oke lah, gak apa-apa. Nyampe lah ke perkampungan. Udah nyampe perkampungan. Nah, di sini saya aneh. Jadi
ini kenapa orang-orang ketika ngelihat saya lewat sama mamang saya ini berdua ini kayak aneh gitu. Pertama mata. Kalau kita lihat orang asing kan cukup gini doang. Udah selesai. Ini mereka sampai gini. Sampai noleh. Nah, sampai noleh. Ada apa kan? Nah, itu bukan satu orang. Jadi kan kalau malam-malam tuh kayak orang-orang lagi benerin jaring di luar. Ibu-ibunya lagi ngelonin anaknya gitu kan. Ngelihat juga kan kalau saya lewat tuh, soalnya kan kalau jam-jam segitu emang udah jarang orang lewat. Nah, noleh. Berarti kampungnya ini pesisir ya? Pesisir. Oke. Ini jalan, ini tebing, ini langsung pesisir pantai. Oke. Jadi kalau kampung di pesisir kan nggak semua kampung gitu, nggak kayak gitu. Jadi per blok. Nah, kayak gitu. Udah saya lewat, jalan. Saya kan ngerasa gak nyaman ya, ini orang-orang kok ngeliatin gitu. Takutnya ada yang aneh di saya gitu kan. Mang, berhenti dulu, bentar. Berhenti. Kenapa? Bentar Bang, saya turun di motor, saya cek ransel. Oh, gak ada yang kebuka. Terus lagi saya lihat kayak jaket-jaket gitu kan, takutnya ada apa. Soalnya gak mungkin orang ngeliat kayak gitu kalau gak ada sesuatu yang mencolok. Lu sampai segitunya tuh ya? Ya iyalah Bang. Nah, gak mungkin. Nah udah itu, gak ada apa-apa. Mamang saya ngomong kayak gini, udah ayah kita pulang aja, udah malam. Jadi saya itu gak puas gitu loh. Gak puas, ada yang gak puas gitu. Udah saya jalan, ikutin aja lah apa maunya dia. Jalan sampai ya 5 menit kemudian nyampe ke rumah di situ. Ya biasalah. Assalamualaikum, salam. Ada bibi saya datang, nyambut. Kamu udah ditunggu dari tadi. Makan dulu sebelum ngapa-ngapain, kamu makan dulu soalnya kamu belum makan. Udah, saya makan. Saya nyampe di situ jam mungkin jam 8, jam 9. Makan dulu. Terus udah makan tuh, jadi kayak gimana ya, masih keinget kejadian yang tadi gitu. Orang-orang itu pada ngeliatin tuh ada apa gitu. Jadi sudah makan tuh saya izin mandi. Bang, badan pada lengket, pengen mandi. Oh ya udah, kamu kalau pengen mandi ke belakang aja. Jadi WC-nya itu misah. Jadi rumah sama WC itu ada di belakang, pisah bangunan. Nah, oh ya udah gak apa-apa. Saya ambil handuk, udah itu simpen tas, ambil handuk ke belakang. Konstruksi WC-nya itu kayak gini Bang. Posisi temboknya itu cuma sebahu. Segini. Terus di apa sih? Buat nyangga si atapnya itu pakai kayu. Nah, jadi saya itu ngelihat langsung ke pantai itu, ngelihat kayak gini. Oh, terbuka dia. Terbuka. Jadi saya itu ngelihat. Oh, gitu. Nah, pas saya lagi nyantolin anduk di situ, saya ngelihat bola api segede bola pingpong. Dari arah barat. Apa nih gitu. Ya udahlah. Tapi gak lama, mungkin 3 menit sampai 5 menit kemudian dibalas lagi dari arah timur. Dari arah timur balas lagi. Dan itu nggak sampai itu doang. Dibalas sampai 4 kali. Saya lihat. Yang terakhir, yang kelima itu nabrak kayak kembang api. Pecah. Yang tadinya saya mau mandi gak jadi. Saya ngeliatin itu aja gitu kan. Ini apa gitu kan. Ya udahlah. Gak jadi mandi. Ngeri gitu, ini apaan gitu kan. Saya balik ke belakang. Pulang lagi ke belakang. Udah beres mandinya. Udah. Cuma basahin rambut doang. Ya udah istirahat. Nah. Sampai malam itu gak ada kejadian apa-apa. Malam itu normal. Sampai pagi harinya. Jam 7, ya biasalah kalau di kampung kan kita mungkin sarapannya kayak pisang goreng, ubi goreng, yang kayak gitu kan. Ya udah, makan dulu kamu, sarapan dulu. Saya lihat waktu itu si Mamang lagi ngebenerin jaring, lagi bikin jaring. Bikin apa Mang? Bikin jaring. Sana sarapan dulu. Iya. Saya waktu itu lihat benerin jaring, perhatiin. Di tengah obrolan, dia ngomong kayak gini. Nanti selesai benerin jaring, kita ke rumahnya si Abah. Nah, pikiran saya si Abah ini ya mungkin temennya dia lah, mau ngenalin saya gitu, mau ikut ke laut atau gimana. Sampai jam 9 atau jam 10, tepatnya saya udah lupa ya Bang ya, waktu itu tepatnya. Bang saya langsung ngajak, ayo kita ke rumah si Abah. Sekarang. Iya sekarang. Jadi arahnya rumah si Abah itu kayak
ke tempat waktu saya ngecek ransel. Ya. Itu kan ada jalan lagi ke atas. Nah, terus naik ke atas ke bukit. Rumahnya si abahnya itu ada di atas bukit. Jadi langsung dia laut, ngampar ke laut gitu loh. Enak banget tuh. Enak lah bang. Pemandangannya ya? Itu rumah satu si abah aja gitu. Jadi dia bukan petani, jadi dia kayak punya unggas, gede-gedein unggas gitu kerjanya. Biasa datang, assalamualaikum, nggak ada nih. Terus mamang saya ke belakang, assalamualaikum, nggak ada juga. Balik lagi ke depan. Nah, muncul si abahnya dari belakang, dari pintu belakang, datang itu. Mamang, iya bang, apa kabar bah? Alhamdulillah baik. Nah, tapi si mamang itu pas jabat tangan tuh kayak ngebisikin sesuatu ke kuping si abahnya. Oh ya udah, gitu. Suruh masuk tuh. Saya gak dulu suruh masuk. Saya masih ya udahlah. Soalnya kan mereka berdua dulu ngobrol di depan kan gak enak. Jadi agak ngejauh lah dari mereka gitu kan. Masih dikacangin loh ya? Masih dikacangin. Nah, udah itu biasalah orang gunung ke pantai gitu kan. Lihat kayak hampar-hamparan laut gitu. Terus udah foto-foto dulu, bolak-balik. Dipanggil lah. Nah, ayo sini, masuk dulu. Masuk. Nah, di situ perawakannya si abah itu ya mungkin umur ya sekitaran 70 tahun lah. Tua ya? Udah mulai tua. 70 tahunan. Dari mana kamu? Dari kota ini. Oh, jauh juga. Berapa lama ke sini? 10 jam. Oh, yakin mau ke laut? Ya, gimana lagi kerjaan ke sana sini susah sekarang. Ya udah, kamu masuk dulu ke sana lagi. Jadi saya itu kayak disuruh masuk ke ruangan. Gak ada pintu, jadi pakai gorden. Nah, ruangnya itu anyep, dingin. Gak ada apa-apa, cuman karpet aja. Cuman karpet aja. Saya suruh madepnya ke kiblat waktu itu. Coba kamu madepnya ke kiblat. Tunggu sini ya bentar ya. 5 menit. Saya nunggu si abah ini. Lumayan lama gitu kan kalau 5 menit kalau kita gak ngapa-ngapain kan. Iya benar. Dia datang bawa gelas tapi nggak penuh banget, cuman seperempat malah segini. Gelas putih tahu kan yang kecil gini. Nah, segini. Terus di tangan kirinya itu dia bawa piring kecil, isinya itu potongan ikan sarden, kayak ikan sarden gitu. Kepalanya udah gak ada itu. Nah, katanya dia gini, kamu minum dulu ini, jangan dulu habisin minumnya. Terus udah itu kamu makan ini, habisin ya. Oh ya bah, saya mangut-mangut aja. Oke lah, saya makan tuh kan, sambil minum, udah beres. Nanti kalau udah beres, waktu itu dia suruh apa sih? Suruh bilang gitu kan, bah, beres. Oh bentar, masuk. Ya udah sini keluar lagi, duduk. Jadi ini saya, ini mamang saya, si abah di depan, gitu. Gak ada obrolan yang spesifik sih waktu itu, cuman apa ya ibaratnya. Jadi si abah itu kayak natap aja gitu, kayak ada yang aneh. Ke saya itu kayak natap aneh gitu. Udah itu, mamang pamit. Ya udah bah, makasih banyak ya. Gitu. Main-main lah bah ke bawah, gitu. Di sana bawah tuh lagi banyak ikan tongkol, anak-anak ikan tongkol gitu. Oke. Udah beres, saya pamit suntangan, balik lagi ke bawah. Otomatis saya nanya, wajar kan? Wajar dong. Wajar kan? Penasaran. Ada apa kan? Bang, emangnya ada apa sih? Gitu kan? Kok saya disuruh makan potongan ikan sama minum air cuman seperempat gitu. Oh jadi gini, dijelasin tuh, baru tuh saya denger, emang saya pengen ngomong gitu kan. Saya ini kan dari daerah pegunungan yang notabene masyarakat sekitar itu kebanyakan petani. Jadi saya itu langsung ditembak bahwasannya badannya bau lumpur. Badannya bau lumpur. Kamu gak bisa pakai bau badan kayak gini, pakai aura kayak gini ke pesisir. Ada lagi yang lebih aneh. Di sela-sela obrolan kan kita masuk lagi perkampungan. Gitu kan jalan. Orang yang awalnya ngeliatin itu nggak ngeliatin. Beda dari yang kemarin. Beda. Padahal orangnya sama, kita masih sama. Saya juga masih belum pakai baju yang baru. Masih baju yang malam.
nggak ada yang ngeliatin. Ibu-ibunya sama bapak-bapaknya sama. Segitu ya. Nah, udah gitu, oke lah. Ya mungkin kalau hal-hal baik sih biasanya saya suka, ya udahlah. Namanya juga mungkin buat keselamatan kita juga. Nah, kita ikutin aja. Mungkin kultur mereka itu di sini kayak gini. Ya kita ikutin dulu aja. Nyampe ke rumah, nggak ada apa-apa lah ibaratnya. Nggak ada apa-apa, nggak ada kejadian apa-apa. Berarti saat itu lu udah nggak bawa lumpur lo ya? Enggak bang, Nggak ya? enggak. Kalau dari Jakarta bawa apa tuh? Ya bisa jadi lah. Oke, Gitu. lanjut. Oke bang. Sampai waktu itu malam lah, kira-kira mungkin jam 10 malam. Kita kan 2016 ya, sosial media apa sih? Kalau bukan Facebook, Instagram. Ya nggak ada. Iya. Saya lagi scroll aja, gitu, lagi istirahat, rebahan. Terus dari arah barat itu saya dengar kayak teriak-teriak orang, banyak banget suaranya. Kayak lagi ngarak orang gitu kan. Waktu itu saya udah matiin handphone, diem, dengerin dulu kan, harus jelas kan. Terus saya keluar, niat saya mengintip di jendela, tapi di belakang mama saya megang. Masuk lagi kamar, oke, Nggak jadi dong. nggak jadi. Tapi kan saya penasaran, jadi semakin dekat saya mau nyuri waktu nih, nyuri. Nah udah itu mamang saya di kamar, saya keluar lagi. Pertama yang saya lihat waktu itu ada nenek-nenek tua, umur sama mungkin kayak 70 tahunan lah. Itu lagi diarak-arak, ya kemungkinan mungkin ada 20-30 orang. Sampai banyak banget orang yang ngelemparin sumpah serapah, kata-kata kotor. Jadi apa ya, semenjijikan itu orang itu. Sampai orang-orang sekitar bilang, kamu yang ini. Sampai bahasa-bahasa kebun binatang semua keluar kan. Lah, ada apa sih ini? Gitu. Waktu saya lihat juga kan, udah, kamu masuk, kata mamang juga. Kamu jangan terlalu ikut campur urusan orang lain. Tapi kan saya penasaran kan? Bentar mang, saya lihat dulu. Nah di situ saya lihat seseorang dari belakang, ya perawakan laki-laki, itu menendang si perempuan tua ini sampai tersungkur ke depan. Yang di ke motor belakang, tahu kan yang behel belakang itu, pakai motor. Secara rasional mungkin kalau kita lihat, harusnya nenek itu meninggal. Karena kan yang pertama dia ditendang, udah itu dia harusnya ya dengan umur segitu. Tapi dia cuman ketawa, tapi teriak-teriak ketawa gitu. Sesekali dia mengenang-endah ke belakang, ke depan gitu, ke atas. Jadi kayak nantang. Ngelihat keliling-kelilingnya, orang-orangnya tuh kayak nantangin. Motornya jalan depan rumah banget nih, jaraknya mungkin ada 7 meteran lah. Saya lihat banget itu. Nah, harusnya kan si nenek ini kan keadaannya dia pakai baju, bukan baju ya, apa sih, kain batik itu, yang di ini. Kalau digusur, diseret kayak gitu, pastinya melorot dong. Iya, lepas. Tapi itu enggak sama sekali. Naik ke atas, jadi konturnya rumah saya tuh jalannya ke atas, naik ke atas sampai hilang. Kata mama saya di belakang, udah kamu istirahat, masuk. Nah di situ saya megang handphone, nggak enak, ada apa gitu kan? Ini kenapa sih di sini kayak gini? Singkat cerita, besok harinya itu biasalah saya sarapan, terus lagi lihat juga si mamang lagi ngerajut apa sih, jaring lagi. Nah dari bawah ada orang datang, Mang, lihat Nyai Siro yuk.
Nah, waktu itu saya baru tahu nih, ternyata namanya Nyai Siro. Ternyata namanya Nyai Siro. Mamang saya cuma bilang, enggak, sok aja. Jadi nggak mau ikut campur urusan orang lain, gitu. Mang, emang yang malam itu namanya Nyai Siro. Udahlah kamu, kalau niat kerja, niat cari aman, mending kamu jangan terlalu ikut campur urusan orang lain. Terusin aja rajutannya. Ayo, bareng-bareng. Tapi kan, Mang bentar deh. Saya penasaran gitu kan. Ini si nenek, maksudnya keadaannya sekarang itu kayak gimana gitu. Nah, waktu itu, oke lah. Ya udah, tapi jangan lama-lama ya. Ayo ditemenin. Saya ditemenin tuh sama jalan kaki, jaraknya nggak terlalu jauh. Jadi si posisinya itu, si Nyai Sironya itu dia ada di lapang pinggir pantai, kayak lapang voli. Kadang-kadang juga dia pakai lapang bulu tangkis, gitu jadi sekalian. Nah si Nyainya itu ada di tengah, itu orang masa lah mungkin masuknya, gitu banyak banget. Karena kabarnya udah nyampe ke kampung sebelah. Nah bekas seretannya itu masih ada. Terus orang-orang itu pada lempar, pada bilang ini, bilang itu, kayak ini nenek-nenek loh maksudnya. Iya. Nggak manusiawi ya. Ini nenek-nenek. Maksudnya kan saya kaget kan. Udah itu mamang saya bilang gini, ayo pulang, bentar Mang, bentar, tunggu bentar lagi, gitu kan. Ya udah. Nah dari belakang itu datang bapak-bapak, perawakannya tinggi besar. Dia narik nyeret si nenek itu ke bibir pantai, dinaikin ke perahu. Nah di perahu itu udah ada yang standby 4-5 orang. Nah dinaikin ke perahunya sambil apa ya, nunjuk-nunjuk si neneknya. Kalau dari bahasa yang saya tahu, modar kalian kabeh, modar sih ya kabeh. Sorry, kondisinya udah kayak gimana tuh? Kondisinya masih apa ya, yang harusnya mungkin banyak luka. Iya. Enggak. Masih mulus. Itu yang dilempar-lempar itu Bang, kayak batu koral laut gitu kan, batu karang gitu kan. Itu harusnya kan, jangankan kita dilempar, nginjek juga kan kita pasti berdarah. Betul. Nah itu kondisinya masih utuh. Gak ada lecet, gak ada apa-apa. Cuman yang saya perhatiin, dia itu agak lemah. Udah lemes. Saya lihat diangkat, dibawa ke lepas pantai. Kurang lebih mungkin jaraknya 100-150 meter lah. Di situ gak terlalu jauh juga. Nah, saya lihat dari kejauhan, ya mungkin gak terlalu deket juga. Gitu itu. Si neneknya pertama dilempar. Pertamanya dilempar. Udah itu disusul, tahu ember 25 kilo Bang? Yang gede itu, yang segininya. Nah, bekas cat itu yang udah diisi beton, dilempar juga ke bawah. Jadi posisinya kebalik, sinarnya di bawah. Ini kayak jangkar si beton ini. Jadi di bawah, di tengah. Ini udah diikat itu ya? Udah diikat. Ditambah udah lemes juga si neneknya. Anjir. Tapi yang pertama saya lihat, bukan sedih, bukan orang merasa merasa ngeri gitu kan, euforia. Sampai waktu itu saya lagi diem aja gini kan, kok gini gitu, ada yang megang pundak, gitu, modar. Ayo pokoknya kalian jangan khawatir lagi sekarang. Berarti kan si nenek ini di lingkungan itu sangat sensitif kalau kayak gitu. Mamang saya biasa dari belakang, ayo cepet pulang. Orang-orang masih pada nanya-nanya, yang ngobrol-ngobrol gitu. Tapi saya udah suruh pulang. Di jalan itu saya nanya gitu kan, Bang, emangnya Nyai Siro itu siapa? Kamu tahu namanya? Tadi kan si Amang yang ngejemput itu bilang Nyai Siro. Oh jadi gini, jadi Nyai Siro itu salah satu praktisi paranormal. Dia itu nggak kenal kasihan.
mau tua, muda, dia sikat. Karena itu udah jadi kerjaannya dari dulu. Buat bertahan hidup kan. Nah kayak gitu. Terus kenapa sampai warga itu sampai kayak gini gitu? Emangnya ada apa? Merinding bang ya, sorry ya. Jadi si Nyai Siro ini, ingat waktu ke belakang, waktu saya suruh nunggu 4 hari? Iya. Nah jadi di sana itu lagi ada huru-hara. Oh. Anak mantan kepala desa meninggal sama si Nyai Siro ini. Makanya saya ditahan dulu, jangan dulu berangkat. Gitu. Karena lagi tegang tuh. Lagi tegang. Gitu kan. Oh ya udah. Berarti semengerikan itu si Nyai Siro itu kan di lingkungan itu. Ya udah sekarang kamu istirahat lah udah. Pokoknya jangan banyak tanya. Cukup kamu tahu aja. Meninggalnya nggak tahu kenapa. Diapain gitu? Ya kalau menurut keterangan, karena kan nanti saya jelasin di akhir aja lah. Oke, lebih enak. Mantep nih, penasaran. Jadi si Nyai Siro ini tuh apa ya, orang yang paling gimana sih cara celahnya biar si Nyai ini tuh gak ada gitu. Nah mungkin momennya sekarang, makanya orang-orang itu sekitar itu euforia juga kan. Nah ya udahlah, singkat cerita nyampe rumah itu gak jadi apa-apa. Malam harinya jam 10 malam biasa kita kan rebahan gitu kan, belum ada kerjaan nih bang gitu. Ya si Mamang ke laut itu gak ngajak saya. Gitu, makanya ya udahlah gak apa-apa, saya tiduran rebahan gitu. Jendela saya itu ke jalan sama kayak daun pintu, mungkin 5-7 meter. Jadi otomatis kalau ada aktivitas di luar tuh pasti kedengeran banget kan. Saya lihat tuh dari ujungnya, tahu pelepah kelapa? Iya. Nah itu ada yang gusur, ada yang jeret dari ujung, ada suara itu sampai ke atas, hening, gak ada suara lagi. Nah ada apa gitu kan? Kok dari malam pertama sampai sekarang itu banyak banget gitu kejadian yang aneh, di luar nalar gitu kan. Udah itu saya nggak keluar, udahlah mungkin orang-orang lagi apa gitu kan, kita gak tahu. Paginya biasa aktivitas saya cuman ngejala-jala aja gitu kan, bantu-bantuin, nggak tahu lah sampai kapan itu kayak gitu. Udah itu dari bawah rame tuh, ada petani aren turun dari bukit rame. Kenapa? Gak tahu bang, coba lihat dulu, kata si Mamang itu ke saya. Ya udah ayo lihat dulu ke bawah aja. Ada, ternyata si bapak ini nyariin RT. Rumah Pak RT di mana? Kenapa emang? Iya enggak, maksudnya rumah Pak RT di mana? Dia belum ngomongin yang sebenarnya gitu kan. Emang kenapa bang? Di sana rumah Pak RT. Ya udah bentar, dipanggil aja sama salah satu tetangganya tuh. Datanglah Pak RT. Si tangannya itu udah gini. Coba bapak lihat ke atas, ke kebun saya. Ada apa? Otomatis orang-orang, kenapa, ada apa? Ayo bareng-bareng kita ke atas. Jadi begitu nyampe ke atas, ke kebun dia, yang pertama saya lihat itu sosok tubuh di pelepah aren. Bentuknya kayak gini. Ini tubuh, ini pelepah aren di tengah, ini motor. Kita relate. Orang-orang bilangnya siapa? Sianto, itu Sianto, gitu kan. Jadi saya ingat ke belakang, bahwasannya orang ini yang menggusur si Nyai Siro dari atas, dari bawah ke atas. Yang pakai motor? Yang pakai motor itu. Wah. Saya ingat waktu itu, oh ini orangnya. Otomatis yang ngelihat waktu itu bukan warga sekitar aja, termasuk orang yang ikut menghakimi. Dari situ kan udah ada satu-satu, udah mulai takut nih, ketar-ketir nih, udah pulang 1, pulang 2, gitu kan. Sampai di lokasi itu cuma ada Babinsa, Babinsa yang di kampung kan, polisi itu, Babinsa yang olah TKP, dan kasus sementara itu ya mungkin bom.
seperti itu. Paham. Nah, tapi satu lagi, saya di jalan itu ada orang yang niat kayak gitu melakukan dengan bersama motor-motornya gitu kan. Iya, paham. Nggak ada kan? Mana ada orang kepikiran ke situ. Orang barang bawaannya kayak dompet, handphone, uang, itu masih ada. Masih utuh ya? Masih utuh. Nggak diambil Nggak diambil. Kalau perampokan mungkin bisa diambil aja. Iya. Nah, gitu. Baik itu pulang. Udahlah. Kamu kalau gak nyaman, kata mamang saya, mending pulang. Di sini emang kayak gini. Mending pulang aja. Bentar, Mang. Bentar. Tunggu dulu. Saya bilang deh ke mama kamu suruh jemput kamu ya ke sini ya. Nggak usah, Mang, nggak apa-apa, Mang. Saya udah malu gitu kalau kayak beberapa hari ke rumah si mama gitu kan, niat kerja, masa mau balik lagi gitu kan. Iya. Malam harinya itu selalu ada saya dengar kayak orang nyeret-nyeret pelepah kelapa itu, Bang. Itu persis di depan rumah gitu, depan pintu, depan jendela. Otomatis kan ini pintu, ini jendela kamar, jadi lewat kamar saya dulu, baru ke atas gitu kan. Gak ada apa-apa nih pagi-pagi besoknya, gak ada apa-apa. Udah itu saya nyari mamang saya. Bi, mamang mana? Oh, mamang lagi nyobain jaring di laut. Kamu ke laut? Ya udah nih, ambilin makanan. Bentar lagi zuhur. Nanti buat makan zuhur dia katanya. Makan siang. Ya udah. Sini, Bi. Saya jalan sendirian tuh sampai pengen. Saya udah nyandar di pinggir, lagi sebat, lagi ngopi gitu kan. Sendirian. Ya udah makan bareng. Itu ada temennya 2 orang. Jadi 2 orang, jadi bertiga. Makan biasa, kenalin ini ponakan dari ini katanya. Kalian mau ikut gini, wah jangan, mending cari kerjaan yang lain. Sama orang-orang situ gitu ngomongnya, kalau gak butuh-butuh banget jangan ke laut. Gitu. Nah, udah gitu, lanjutlah makan. Selesai makan, di ujung pantai itu kan, ada apa ya? Ada perahu motor, di situ ada 3 orang lah, ada 3 orang. Itu teriak-teriak ke daratan sambil gini. Oi, sini dulu. Mamang waktu itu lagi makan. Apaan? Coba lihat dulu ke temennya itu. Lihat, jalan-jalan. Nah, harusnya kalau kita bawa sampan atau perahu itu kan perlawanan ombak itu ketika kita mau berlabuh. Naik gini kan? Nah, tapi ini pas dia mau ke darat, itu yang kayak perlawanan kayak gitu. Nah, kan itu enggak ini lah. Harusnya kan kalau kita mau sandar, ngikutin ombak aja udah beres. Perahu itu. Di situ saya lihat orang yang tinggi besar, yang waktu itu nyeret sinya, itu jatuh. Dia udah keadaan meninggal. Pas lagi keguling-guling di bibir pantai, saya lihat apa? Yang paling ngeri itu, di dadanya kurang lebih sejengkal itu bolong sampai belakang, bolong itu di dada kiri ya. Si Amud, ternyata namanya Amud orang itu. Nah, oke. Orang-orang sekitar termasuk saya, termasuk mamang, ikutlah lihat evakuasi dulu. Kita bawa dulu ke pinggir. Itu paling jelas ya, mungkin ya paling 2 meter lah dari jenazah. Udah, ayo pulang, katanya mamang saya. Udah, ayo pulang. Mang, bentar, Mang. Udah, ayo pulang. Udah, saya pulang tuh. Saya kesal sebenarnya. Tapi saya gak bisa, bentar, Mang, gak bisa seenaknya gitu loh. Iya, paham. Kita ikut aja gitu. Soalnya dia yang paling tahu kan lingkungannya kayak gimana. Pada saat itu yang di kepala lu ketika ngeliat jenazahnya apa nih? Ya mungkin dia jatuh atau kena kan kalau konstruksi apa sih namanya, bagan itu kan dari kayu, dari bambu. Bisa aja dia jatuh kena ujung-ujung bambu kayak gitu kan. Yang bikin lu penasaran dengan jenazahnya kenapa? Nah, itu yang bikin saya penasaran dengan jenazahnya itu. Jadi si posisi lukanya itu
dari sini ke belakang itu makin gede. Semakin gede. Nah, yang awalnya dari sini mungkin kalau dari belakang dari sini sampai ke sini. Itu di belakang. Nah, itu yang ngeri. Udah itu saya pulang agak kesel juga karena gak tahu kayak gimana kan kelanjutannya kayak gimana. Tapi kan berhubung itu masih siang ya, masih zuhur. Udah di sini emang omongannya masih tetap aja itu. Jangan terlalu ikut campur urusan orang lain. Udah. Yang mending dipakai istirahat daripada kita lihat yang kayak gitu. Saya istirahat sambil agak kesel juga. Malam harinya selepas maghrib waktu itu mama ngomong kayak gini, kita ke rumah duka, ke rumah Amud, di sana ada tahlilan. Jadi rumah Amud itu gak terlalu jauh sama kita ya, mungkin jaraknya 400 meter lah, bisa jalan kaki. Jadi berhubung rumah saya itu ya mungkin termasuk agak ujung, jadi ketika saya jalan itu disambung sama orang lain kayak gitu. Nah, tapi yang harusnya banyak kok cuman saya aja berdua gitu sama bang yang jalan. Harusnya kan banyak orang. Waktu itu waktu jalan di jalan setapak turun, cuaca udah mulai gerimis-gerimis kecil lah. Mamang saya dari langkahnya kenceng sampai pelan berhenti. Emang enggak, kita nggak pernah ikut campur apa-apa. Tolong nyanyi, jangan ganggu saya sama keluarga. Apa gitu kan? Pas begitu saya bertanya-tanya gitu kan, si Mamang ngeleret kayak gini. Saya lihat kan ke pinggir pohon aren situ, Nyai Siro. Si baju batiknya basah. Dia kayak gini, diam. Tapi nggak ada apa-apa bang. Nggak ada kayak cairan aneh-aneh kayak gitu, nggak ada. Kayak bentuk-bentuk aneh-aneh, nggak ada perubahan fisik. Yang saya lihat nggak ada perubahan fisik. Dia cuma gini aja, diam. Wah, itu pertama kali saya lihat yang kayak gitu di situ. Ayo jalan lagi. Jadi belum sempat, yang mungkin nggak tahu hilang atau apa sosoknya, tapi saya keburu suruh jalan. Saya dirangkul aja jalan lagi. Sampai kan jalan sampai lutut itu udah geter banget kan, udah geter banget. Nyampe lah saya di rumahnya duka, rumah Amud ini. Di situ udah banyak, ternyata orang-orang yang mau nyamper tuh dia berangkat duluan. Oh iya. Berangkat duluan. Udah, saya gak kebagian masuk tuh ke dalam. Kata Bang, ya udah sini aja di daun pintu, dekat daun pintu. Saya duduk berdua. Banyak juga sih orang yang di belakang saya itu yang duduk juga sama, gak kebagian tempat di dalam. Nah, lagi proses tahlil, lagi berdoa, lagi tiba-tiba ada suara teriakan kencang banget, kayak ngejerit sakit, teriak, tapi ujungnya tuh kayak hahaha kayak gitu, tapi serak suaranya. Nah, itu ngegema ke ruangan sampai orang-orang yang di dalam tuh nengok gitu, takutnya misalnya ada saudaranya Amud mungkin lagi pada bercanda gitu, ini kan lagi berdoa gitu, makanya mereka pada celengak-celenguk gitu. Gak ada siapa-siapa. Masa sih orang lagi berdoa pada bercanda gitu kan? Nah udah itu, jangan, udah diam. Tapi diam, di balik Mamang saya nyuruh diam itu matanya tuh ke depan. Saya lihat ke depan, si Nyai lagi diam, nyeringa gitu. Dia di bawah pohon apa ya? Nggak tahu pohon manggis atau pohon mangga waktu itu, saya nggak terlalu merhatiin. Di bawah, dia nyeringa gitu. Tapi badannya basah, bajunya basah, rambutnya basah gitu. Tapi nunjuk gitu kan. Udah nunjuk. Saya gak kuat. Saya ke bawah, lihat lagi. Kena nih mental nih kan. Kena mental. Udah gak ada. Nah, udah. Kamu besok pokoknya kemas-kemas, pulang. Kamu gak bakal nyaman. Udahlah. Di situ saya agak kesel juga. Gini aja, Mang. Saya ke Palang mau pulang. Saya pengen tahu dulu ini sampai beres. Oke, saya gak jadi kerja.
Tapi saya pengen tahu dulu ini kejadian ini sampai beres. Jangan, udah pulang. Saya bilang waktu itu, enggak Mang. Ya udah. Tapi kalau ada apa-apa, bilang ke Mama. Gitu. Berdoa, selesai, tahlilan, kita pulang, jalan kaki. Di perjalanan pulang itu nggak ada apa-apa, nggak ada kejadian apa-apa di tempat yang tadi pas kita berangkat itu di samping otopet kan di samping kiri ya. Kalau pulang itu nggak ada apa-apa. Sampai ke rumah. Seperti biasa, antara jam 10 jam 11 ada suara seretan. Nah, itu suara seretannya masih apa ya, masih kebayang gitu sampai sekarang kayak gimana. Udah itu penasaran, udah buka mau pulang ini, kita kan punya pikirannya nggak bakalan di sini inilah, mau pulang. Udah buka aja pintu, lihat di jendela nggak ada gitu kan. Udah balik lagi, saya tidur. Besok harinya jam 7 atau jam 8 mamang saya udah ke laut waktu itu, udah ke laut. Terus balik lagi, katanya ke lautnya tadi jam 2 malam-malam. Mau istirahat? Enggak, katanya beresin jaring. Dia kan ngantuk tuh. Ya udah Mang, bantuin. Nah, di bawah itu lagi rame. Di bawah rumah saya kan kayak warung gitu kan, tempat-tempat orang nongkrong tuh, kayak pos-pos orang gitu. Itu rame. Nah, kata si Mamang, beli kopi di bawah. Oh ya udah. Beli kopi. Saya dengar tuh di kuping bahwasannya jantungnya si Amud yang nganga di sini itu ketemu di bawah pot rumahnya. Kayak ada yang nganterin. Logikanya, kalau itu perbuatan hewan buas, kayak misalnya anjing atau apa, gak mungkin dianterin ke rumahnya dong. Betul. Bisa aja dia buang kemana. Mungkin pas ngegelinding di pantai itu hanyut gitu kan. Terus balik lagi ke darat diambil hewan, ya gak mungkin ke rumahnya. Itu dianterin dengan keadaan yang udah busuk. Saya gak lihat secara mata sendiri gitu. Cuman untuk keterangan dari orang-orang sekitar, pengakuannya emang seperti itu. Dan akhirnya si bagian tubuh ini, si jantung ini dimakamin di pinggir makam si Amud ini. Nah, gak dilakuin penggalian lah. Emang gak apa-apa sih. Udah itu kondisi kan udah mulai, Mang, katanya jantung Amud ketemu di bawah pot sama pembantunya, gitu kan. Udah, gak apa-apa, biarin aja, bikin aja kopi. Nggak kaget tuh? Nggak, slow, Mamang itu slow, gitu. Udah itu, waktu itu si Mamang suruh bikin kopi, saya bikin kopi, apa gitu kan. Nah, tiba di beres maghrib, itu kan jadwal kita tahlilan ke rumah duka lagi, ke rumah Amud lagi. Udah, kita ke Amud lagi yuk. Oh ya udah. Saya jalan ke rumah Amud berdua. Trauma nih Bang, di tempat kalau kita ngelewatin si pohon aren ini takut ada si Nyai lagi di pinggir. Iya. Gak ada kata Mama. Ayo jalan aja. Bener gak ada. Gak ada apa-apa. Kita ke rumah duka waktu itu. Biasa kebagian di daun pintu. Udah penuh. Nah udah itu saya duduk, diam, doa, hening. Tiba-tiba dari arah belakang kedengar nih Bang, semua suara seretan pelepah kelapa yang tadi, yang udah berapa hari kayak saya dengar tuh. Nah itu ngelilingi rumahnya Amud. Serut. Bang dengar? Iya, udah beresin dulu aja doanya. Aja sampai depan. Nah ini nih deket nih, saya pengen lihat siapa yang nyeret-nyeretnya. Udah deket depan rumah, pintu rumah hilang, suaranya hilang. Padahal enggak, iya suaranya hilang, orangnya nggak ada. Padahal saya nungguin gitu kan, pengen tahu siapa sih yang nyeret-nyeretnya itu. Nggak ada. Lagi hening-heningnya, plak, tahu rak ini gak, gelas yang biasanya disusun melingkar kayak gini. Nah, itu di dapur dia pecah.
Nah di dapur itu kan kalau kita di kampung biasanya kalau habis tahlilan suka dikasih bingkisan kayak gitu kan. Nah di belakang udah siap-siap nih ibu-ibu mau bagi-baginya. Nah itu kena ke saudaranya sampai sobek. Si pecahan gelasnya itu. Nah itu kan langsung chaos kan. Chaos itu. Kenapa? Ini meledak kenapa? Ketawa langsung, suara ketawa keliling. Itu ngeri banget. Udah beres, si pemimpin tahlilnya itu, imam tahlilnya itu dipercepat lah. Ayo kita percepat tahlilnya. Kita percepat. Udah itu udah beres, langsung semuanya pada lari ke belakang. Tuh. Nah, saya sama Mamang itu bukan pertama kali ngalamin kayak gitu. Mungkin orang-orang gak terlalu merhatiin terornya gitu. Kalau saya merhatiin dari awal sampai akhir gitu kan. Saya slow sama Bang. Udah jangan terlalu kenceng-kenceng lah. Kadang-kadang celaka itu akibat kita sendiri gitu. Udah dia. Nah dari situ bau apa ya? Kayak bau anjir. Itu di ruangan rumahnya Amud itu. Itu semuanya bau anjir. Sampai nempel. Mang, udahlah, ayo pulang yuk. Nah dari situ saya baru minta pulang tuh, nggak kuat. Ayo udah pulang yuk. Ya ayo pulang. Saya pulang ke rumah, nggak ada apa-apa. Nah di rumah itu kan bibi saya udah nyiapin ini nih, ubi goreng. Oh pulang, iya. Yuk makan dulu nih. Saya ngasihin bingkisan dari Amud waktu itu. Bibi makan, saya makan ubi aja. Gak lama, mungkin 15 menit ada gedoran dari luar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, ya. Bang, bisa ke koperasi dulu gak? Jadi di situ ada koperasi nelayan gak? Jadi ada koperasi nelayan, tempat berkumpul musyawarah nelayan tuh di situ. Bisa ke koperasi dulu gak? Oh ya bisa. Kenapa? Ya udah ditunggu di sana. Nah, mau ikut gak? Ayo Mang, saya ikut juga. Waktu itu ngebuntut bertiga kita jalan ke koperasi. Nah, di lokasi itu, di koperasi udah ngumpul nih banyak orang. Termasuk tokoh masyarakat, orang-orang yang mungkin dihormati di lingkungan itu kan. Itu udah rame banget, kurang lebih 50 orang lebih kayaknya. Pertama, pikiran si Mamang itu ya mungkin mau nagih-nagih pajak atau apa gitu kan, musyawarah organisasi atau gimana gitu. Ternyata bukan, yang dibahas itu si Nyai, teroris si Nyai yang udah bikin segala aktivitas itu kehambat. Kadang-kadang orang yang nggak tahu apa-apa juga udah ngerasa takut gitu. Si Abah yang pertama waktu saya diajak ke atas itu, dia sampai turun ke bawah. Dia jadi apa ya, ibaratnya tempat orang-orang nyari petuah lah, kayak gitu. Ini gimana bakalnya udah kayak gini. Oh ya udah, yang pertama kita doa dulu aja, sampai di akhir waktu itu sepakat bahwasannya ini kayaknya jenazah si Nyai harus diangkat karena dia nggak meninggal, nggak diurus sampai bener, nggak sempurna ibaratnya. Nah di situ ketika orang lain, iya benar, soalnya demi kita bersama, demi keamanan kita bersama, mending kita angkat. Di situ ada tuh bapak-bapak, ya usia 40 tahunan lah, dia nyangkal, nggak bisa. Kenapa nggak bisa gitu kan? Sebagian orang mungkin tahu gitu ya, bahwasannya ternyata si bapak ini korban dari si Nyai Siro. Jadi anaknya itu meninggal, dikerjain sama si Nyai Siro ini. Dan banyak juga kejadian-kejadian sepele gitu yang bikin orang-orang itu sampai yang dikerjain sama si Nyai Siro itu. Makanya pantas orang-orang sekitar sampai ngelempar sumpah serapah, ngelempar bahasa-bahasa kotor yang kayak gitu. Akibat mereka, si Nyai ini nggak pandang bulu. Di sini kita sepakat dulu nih bahwasanya si Nyai ini harus diangkat. Oke. Si Abah bilang besok jam 7 kita ngumpul di pantai. Ya Bah.
Di situ kan selain dari obrolan itu ya mungkin kalau bapak-bapak yang lain ngobrolin masalah kerjaan atau apa gitu kan tentang laut. Saya pulang, saya pulang udah jam 11, kasihan bibi di rumah. Ya udah, ayo mang, saya pulang ke rumah bibi. Sampai rumah sana, saya dengar lagi suara seretan. Itu hampir stres sih. Soalnya apa ya? Suaranya itu kayak deket banget di kuping gitu. Sampai waktu itu saya bilang, Nyai, saya itu pendatang, bukan orang sini. Saya niat kesini itu kerja. Tolong dong, kok orang lain nggak pernah dengar suara seretan ini? Kok di rumah saya, khususnya saya, selalu dengar dari awal sampai akhir? Tolong nih, jangan ganggu. Lu udah merasa kalau itu emang dari Nyai itu ya? Sebab saya tahu dari pas di lokasi rumah duka Amud ada suara seretan itu. Iya. Suara itu nggak ada apa-apa sampai besok paginya. Nah, tapi si Mamang itu ketika, Mang, ayo kita ke pantai yuk, kita ikut ini evakuasi. Enggak, gitu. Sok aja. Jam berapa itu? Jam 7-an. Yang dijanjikan jam 7. Saya kan nggak terlalu pengen tahu banget gitu. Makanya ya udahlah jam 7 aja gitu kan. Bentar, Mang. Ini kan masuknya fardu kifayah. Jadi ibaratnya kewajiban orang yang hidup itu mengurusi orang yang meninggal. Kayak gitu kan. Oh, ya udah tuh. Bentar salin dulu katanya. Salin. Itu gak pernah teriak, ngomong itu santai gitu. Pakai baju rapi, udah itu kita jalan ke pantai. Di situ udah banyak orang kumpul. Ada juga perahu motor juga yang buat evakuasi. Si Abah juga ada. Cuman gak ada Babin Kamtibmas. Gak ada tuh. Ya mungkin gak tahu gak pakai seragam atau apa. Tapi saya gak lihat waktu itu. Ya sebelum evakuasi kata si Abah, ya mungkin kita harus berdoa dulu. Ya mungkin di situ si Abah ngeluarin apa ya ibaratnya kata-kata yang ibaratnya janganlah buat kita semua gitu, bahwasannya janganlah kita sampai ngambil tindakan yang kayak gini gitu kan. Udah sampai bibir pantai, ternyata yang mau evakuasi itu ada 4 orang yang saya ingat. Dia pakai perahu yang pinggirnya itu pakai stabil itu kan. Yang itu maju ke depan persis di mana si Nyai itu ditenggelamin. Ada tandanya kah? Ada. Dikasih tanda. Ada tandanya. Dia pakai kayak tali atau enggak rapia atau gimana kayak gitu ya, tali plastik. Waktu itu saya lihat turun satu orang, dia nyelam ke bawah, balik lagi ke atas gitu kan. Terus disusul 2 orang nyelam ke bawah, jadi bertiga. Dia muat motong tali. Muncul lah Bang si Nyai ini. Kita pasti penasaran selama 6 hari ini orang di bawah udah kayak gimana. Penasaran. Saya nyempil. Pikiran saya pokoknya udah waktu itu, seudah saya lihat ini saya mau pulang. Bodoh amat. Kayak gitu. Pokoknya gak bakalan kerja di sini. Udah tahu keadaannya kayak gini. Udah pikiran udah kayak gitulah. Saya jalan ke depan. Si Nyai ini, kalau kita berpikir 6 hari, otomatis ada perubahan fisik. Pasti, apalagi di laut. Gak ada perubahan fisik. Gak ada luka, maaf. Gak ada goresan, gak ada apa-apa. Dia kulitnya putih. Dan si kainnya masih nempel. Kita pikir aja, selama 6 hari di bawah laut, itu kain kan nggak pakai resleting atau apa, cuman dicantol doang kan. Dicantol doang. Jangan cuman tenggelam, ibaratnya nyebur juga bisa lepas. Iya. Kayak gitu. Tapi itu masih utuh. Kulit gak ada. Biasanya kalau tenggelam itu kan biasanya membiru atau ada perubahan fisik. gitu ya. Ada perubahan fisik. Itu nggak ada. Gila. Dari situ dibawa ke darat. Wah, itu kan si Abah ngomong kayak gini, tolong dievakuasi dulu ke gazebo yang di pinggir pantai itu, ditidurin dulu, jangan dilempar. Di situ dibagi 2 kelompok. Kelompok yang pertama khusus penguburan, kelompok kedua khusus pemulasaraan. Nah, jadi
ada beberapa kelompok dari kumpulan itu, yang ini nih khusus buat gali makam. Nah, kita ini buat mandiin, buat ngafanin. Nah, jadi dibagi-bagi tugasnya. Soalnya kan si Nyai ini udah tinggal sendiri. Kayak gitu, Bang. Nah, udah itu lanjut jalan. Bang, kira-kira kita mau ikut yang mana? Gitu kan. Soalnya kan kita tadi ikut berkelompok, otomatis kan kita punya tanggung jawab nih, Bang. Kita ikut pemulasaran aja. Ya udah. Nggak jadi pulang loh, Bro. Nggak jadi pulang. Iya. Nah, waktu itu jalanlah berdua. Ayo, Bang, kita jalan ke rumahnya. Ya, sampai ke rumahnya ternyata benar dia tuh tinggal sendiri, Bang. Kasihan sih kalau saya lihatnya, banyak apa ya, mungkin dia lagi makan, di mejanya itu ada sisa makanan langsung dibawa gitu aja gitu kan. Wah. Nah, di situ kan saya timbulnya rasanya kemanusiaan. Nah, apalagi dia tinggal sendiri, terus lagi lihat perabot-perabot yang udah bolong itu masih dipakai gitu kan. Dengan keterbatasan mungkinnya dia buat bertahan hidup gitu, cuman mungkin jalannya yang salah. Jadi gini, Bang, setelah jenazahnya Nyai Siro ini dibawa ke rumah waktu itu, si Abah pelan-pelan manggil satu-satu orang siapa aja yang ikut menghakimi Nyai Siro untuk minta maaf atas perbuatannya. Dan intinya jangan sampai kejadian ini terulang kembali gitu, Bang. Meskipun kesalahan yang diperbuat oleh Nyai Siro ini cukup gak bisa diterima, tapi tetap kita sebagai manusia masih ada cara lain untuk menghakimi seseorang. Makanya setelah itu Abah minta tolong satu-satu kalian minta maaf agar teror ini, terus lagi kejadian ini gak bakal terulang di hari-hari kemudian. Kayak gitu, Bang. Udah itulah ada ibu-ibu, kelompok ibu-ibu, gitu ya, yang ngemandiin. Nah, selesai dimandiin, itu heboh lagi, rame lagi. Yang saya kan di luar tuh, lagi pada jongkok, gak ada apa sih namanya, gak ada bangku, gak ada apa, kita jongkok aja gitu kayak di kampung biasa. Pengakuan ibu-ibu yang ikut pemulasaraan, yang ngemandiin di situ, yang awalnya saya bilang gak ada perubahan fisik, pas di pemulasaraan dimandiin, itu kulit yang kena lem, pas dimandiin itu lepas. Itu lepas. Dari kulit wajah, kulit tangan, kulit dada, kulit dengkul, itu lepas. Jadi otomatis kalau ada potongan yang segede gini, itu udah dimasukin aja, dikafanin. Yang harusnya sebenarnya sih nggak boleh diceritain. Itu kan udah jadi rahasia seorang pemandi jenazah kan ya, nggak boleh. Gitu kan. Ya mungkin kita harus tahu gitu bahwasannya kalau kita punya kerjaan kita kayak gini tuh ya kayak gini loh nantinya. Gitu. Ini benar-benar kelihatan tulang, sorry. Iya. Oke. Nah, itu di situ udah mulai empuk, kulit-kulitnya udah mulai empuk. Dan yang kena seretan aja mereka kayak bahu yang gak kena lempar, yang belakang gak kena lempar itu nggak apa-apa. Termasuk mungkin yang di paha, yang itu nggak kenapa-napa. Ini kan harusnya daging itu yang paling empuk, paling cepat pembusukan. Oke lah, setelah selesai dikafani semua, itu kan waktu udah mepet mau zuhur. Dibawa si jenazah itu ke masjid. Kata si Abah sama si imam masjid itu, kita sholatinnya nanti sudah sholat zuhur aja. Oke, gak apa-apa. Tapi ada yang salut di situ. Jadi Nyai Siro ini kan punya nama yang jelek. Tapi ketika orang yang ngurusinnya itu banyak banget sampai desek-desekan, sampai di masjid itu mungkin masjid satu-satunya lah itu sampai penuh sampai ke belakang gitu kan, yang nganterinnya tuh banyak. Nah udah itu kalau di daerah sana, jadi si jenazah itu dilepas dari keranda, tutup keranda, jadi cuman kayak amparannya doang gitu. Nah buat dia ini ditidurinnya di situ. Kita udah sholat zuhur, dibuka. Nah selesai sholat zuhur, kita sholat mayit waktu itu. Di situ baru kelihatan keluar cairan hitam, cuman di kepalanya aja. Badannya nggak putih, tapi ini hitam.
hitam. Dan itu cairan. Karena saya lihat begitu pas diangkat bekasnya ada. Oke, si kain kafannya itu Hitam. hitam. Khusus di kepala aja. Di situ. Saya nggak tahu lah waktu itu kondisi fisiknya kayak gimana. Karena kan nggak boleh dibuka lagi ya Bang ya. Waktu itu. Orang-orang pada lihat perubahan fisiknya, pada lihat. Cuman udahlah, kita pokoknya fokus buat nguburin aja hari ini. Dibawa waktu itu jam 12:30 lah, dibawa ke pemakaman. Orang pemakaman yang dikira dari jam 10 sampai jam 11 harusnya udah selesai itu lubang. Harusnya udah selesai dong itu lubang. Cuman paling sejam tuh udah lama banget lah kalau kita ngegali. Dan ternyata belum selesai. Dan pengakuan yang ngegali apa? Pak, saya ini ngegali, lihat udah berapa pengki tanahnya saya lempar-lempar ke belakang yang harusnya ini udah dalam, cuman segini. Jadi kayak ibaratnya si Nyai ini udah ditolak sama bumi. Si Nyai ini udah ditolak sama bumi. Nah di situ barulah jadi kita berdoa lagi, ibaratnya minta ibaratnya minta dipermudah. Yang pertama itu, yang kedua minta diterima, gitu kan. Apapun masa lalunya, tapi kan tetap ibaratnya kita kewajiban yang hidup itu untuk menguburkan dan mendoakan. Nah selang berapa lama, 20 menit, gak lama itu 20 menit, mungkin 15 sampai 20 menit dalam, baru dicangkul, baru mau dalam. Awalnya nggak dalam, cuma segini doang. Itu berapa ya? 2,5 jam, masa segini 2,5 jam? Tapi kalau kita ngomongin bohong, nggak bisa Bang. Soalnya si tanahnya itu, bekas gali itu banyak, numpuk di belakang. Oh, si tanahnya banyak. Udah banyak. Nggak berkurang gitu? Nggak berkurang, nggak makin dalam. Nggak kayak jatuh. Nah, gitu. Kalau orang ini bohong, nggak bisa. Soalnya kan saya lihat di belakang itu banyak banget tumpukannya. Nah, alhamdulillah waktu itu setelah doain, proses penguburan, pemakaman lancar sampai kita bubar ke rumah masing-masing. Di situ sih orang-orang yang awalnya euforia, terus orang-orang yang awalnya kayak bahagia gitu kan, merayakan bahwa si Nyai ini, akhirnya mereka itu sedih, ikut sedih. Jadi cerminan loh ini buat mereka. Bahwasannya apa yang kita perbuat ya mungkin bakal kita rasain juga gitu. Nah, saya nyampe rumah gak ada apa-apa. Ya kayaknya dari mulai sekarang saya bisa tidur tenang gitu. Jam 8 malam waktu itu kita lagi ngumpul di ruang tengah. Ya biasalah kita cerita-cerita. Si Bibi kan gak ikut-ikutan ya. Jadi gini Bi, waktu kemarin tuh kayak gini. Nah mulai itu lagi makan ubi. Ingat kan, jadi kan kalau saya ke WC itu harus ke belakang dulu, pisah, ya otomatis ada pintu kan. Nah di pintunya itu ada suara kayak cakaran, seret. Kata Mamang, kucing, udah biasa. Ya emang kucing emang kayak gitu Bang, bener kan kalau kita ke pintu. Udahlah, di situ kita udah mikirnya bagus-bagus aja gitu. Sekali jeda semenit 2 menit, kedua kalinya ada lagi suaranya. Mang, coba lihat. Ntar aja, udahlah, biarin aja. Ketiga kalinya tuh kayak yang dalam banget nancapnya tuh, seret gitu. Udah, si Mamang ke belakang, saya ngebuntutin dari belakang. Pas dibuka pintu, Mamang saya lihat keluar. Saya mau lihat, ditahan dulu dada, tahan dulu, gini, ntar dijagain nih, ini, nah ini jagain. Iya, cuman iya doang. Saya curi-curi langsung, curi-curi momen waktu itu. Saya lihat ke depan, ke belakang waktu itu, Nyai Siro. Tapi dengan keadaan yang udah berubah. Jadi yang awalnya saya lihat basah, menyeringai, terus dengan mata yang kosong, dia cuman kayak gini aja, senyum. Udah itu
mungkin si nyainya, jadi mamang saya tuh gak suka sampai beres gitu, udah aja tutupin. Kayak waktu sebelumnya itu kan ditinggalin aja gitu aja, nah gitu, tutupin udah. Saya megang tuh, Mang, kenapa? Udah duduk dulu. Jadi si nyai itu bilang, makasih banyak kamu selalu baik. Makasih banyak juga kamu gak ikut-ikutan sama orang lain. Makanya mamang saya bilangnya, iya, kayak gitu. Terus maksudnya apa? Si nyai ini ngomong kayak gini. Jadi gini bang, saya baru tahu di akhir juga. Si nyai ini tinggal sendiri, suaminya udah gak ada, dan gak punya anak juga. Selepas mamang saya ngelaut, itu kan suka bawa tongkol, bawa cumi, bawa apa. Nyai, makan, buat makan. Jadi mamang saya tuh deket sama si nyai ini. Oh, aslinya dia deket. Deket. Kasihan gitu, kemanusiaan gitu kan ibaratnya. Dia kan ibaratnya perempuan tua, mungkin ingat orang tua di kampung seumuran gitu. Ini saya punya nih 4 liter nih, ambil bawa berasnya, padah berasnya sini, bagi seliter. Jadi mamang saya itu kayak gitu ternyata. Oke, terus? Makanya si nyai itu bilang, makasih, kamu selalu baik. Kamu gak ikut-ikutan juga sama. Makanya pas saya selalu pengen lihat tentang ini, selalu ditahan. Jangan terlalu ikut campur urusan orang lain. Udah, belakang dulu. Nah, itu. Dan semalamnya itu saya nggak dengar lagi suara seretan-seretan pelepah kelapa. Nggak ada suara-suara kayak gitu. Cuman pas besok paginya, ya biasalah kita kayak ngobrol-ngobrol di teras rumah gitu kan, sambil liatin mama lagi jarajut. Si bibi dari warung, ternyata yang didatengin hari itu, malam itu, bukan si mamang aja. Termasuk ada anak seumuran SMA lah, cewek. Gitu. Jadi si nyai ini kan gak punya WC, harus ke pancuran. Kalau mau mandi, mau nyuci, nah si bocah ini yang nuntunnya dari belakang. Takut kepleset. Nah, didatengin si anak ini gitu, makasih juga sama. Makasih ya, kamu yang pinter gitu. Cerita tuh bocah itu. Iya, ngomongnya pokoknya yang pinter, kamu mudah-mudahan kelak di depan nemu kehidupan gitu. Petuahnya bagus waktu itu. Nah, selepas kejadian itu, sehari saya masih nginep di situ, belum pulang, ya aman bang, nggak ada apa-apa, nggak ada kejadian apa-apa juga. Di hari yang ketiga, waktu pagi-pagi lah, jam 9, itu rumah si nyai kebakar. Habis kebakaran, dan itu cuman rumah si nyai aja. Dengan alat-alat prakteknya. Itu habis kebakar. Rumah di pesisir pantai itu semi permanen. Otomatis ketika kebakar udah habis. Gitu. Dan rumahnya aja, padahal yang di pinggir itu sama juga, dari bilik bambu gitu, dari kayu. Harusnya kan kena angin, ini kena merembet. Nah, waktu itu ketika dipadamin, saya lihat itu kayak kendi, kayak apa sih, kayak bejana-bejana dari Kuningan gitu, yang buat praktek yang kayak gitu kan. Nah ya, itu juga. Itu dan kampung itu tuh sebenarnya bukan hanya Nyai Siro aja. Beberapa tahun ke belakang, saya masih sempat ke sana. Kalau sekarang kan mamang saya udah gak di situ. Jadi saya tuh ada spesialis juga. Dalam artian, misalkan Bang Jamal itu ngeluh sakit perut. Nah, terus si Abah turun dari atas. Abah turun, kenapa sakit perut? Abang diantar ke orang yang ngirimnya. Gila, tahu deh. Kalau abang kemasukan sampai perut gede, si Abah tahu siapa yang ngirimnya. Ayo, kita ke orangnya aja. Tolong, ini kasihan. Ini orang lagi cari nafkah, anaknya masih kecil-kecil. Tolong sembuhin, angkat lagi. Yang penting urusan kamu sama
pemesan waktu itu kan, beres, gitu kan. Sampai gitu di sana itu. Wow, oke. Jadi ada fakta nih Bang, satu yang menarik ya. Jadi harusnya secara logika ketika badan kita nyentuh aspal, itu kan pasti badan kita yang luka. Benar kan? Nah, setelah saya lihat berdasarkan kejadian yang malam saya lihat itu, bekas gesekan dari aspalnya itu malah aspalnya yang kalah dari Nyai Shiro yang digosor itu. Oh, ini yang kejadian Nyai Shiro nih ya? Nah, iya. Seret. Dia kan diseret nih. Nah, ke atas nih kan pakai motor itu. Nah, harusnya kan dengkulnya, sikunya, itu yang lecet. Itu malah aspalnya yang lecet. Itu ada apa ya, luka di aspal tuh kayak putih. Tahu kan besi kalau kena aspal atau kena tembok kayak gitu. Nah, itu kan dalam banget kan. Gak mungkin ada efek putih kalau nggak dalam banget. Nah, itu yang kalah itu aspalnya. Aspalnya. Jadi kayak nyeret Iron Man ya? Iya. Saya tuh nggak lihat ada orang bawa besi di teng di seret-seret tuh nggak ada. Iya. Nggak dengar. Otomatis kan kalau dengar kan bising suaranya kan, kalau besi. Itu nggak ada. Itu sampai ke atas. Saya nggak tahu kenapa si Nyai itu akhirnya ada di pantai kembali gitu kan. Yang saya tahu itu besoknya hari si Nyai itu udah di pantai kayak gitu. Tapi bekasnya dari bawah sampai atas itu kayak dua gini. Bekas sikut atau enggak lutut gitu. Itu saking kuatnya Nyai Shiro. Terus pada akhirnya gimana bro? Lu lanjutkah kerja di situ atau pulang tuh pada akhirnya? Enggak Bang, saya pulang. Di hari kebakaran itu juga saya pulang. Itu kan kebakaran pagi, sore harinya juga kan saya udah kemas-kemas tuh. Saya pulang. Dan gak pernah bilang ke siapapun, gak pernah cerita ke siapapun selama 3 tahun. Yang pertama karena dilarang, yang kedua trauma. Dan baru hari ini loh. Baru hari ini saya berani. Gokil. Nah sekarang informasi terbaru yang saya tahu, waktu saya tanya juga, Bang, kampung itu sekarang kayak gimana? Udah gak ada. Bahkan di apa ya namanya, ibaratnya nama kampung itu pun orang-orang sekitar itu mungkin kalau orang-orang tua tahu, tapi orang-orang yang anak-anak muda umur 17-an mungkin gak bakal tahu. Saking sensitif ini udah cerita dulu desa ini tuh kayak gini, jangan sampai diungkit-ungkit lagi. Saya cerita ke sini pun sama, awalnya dilarang, tapi ya udah saya samar-samarin semua, pokoknya jangan sampai kita nyinggung perasaan, mungkin masih ada orang-orang yang udah pernah jadi korban atau gimana, jangan sampai kita nyinggung kembali lah, jangan sampai kita ngingetin lagi kembali gitu. Dan sebenarnya nggak tahu beruntung, nggak tahu apes gitu, pas saya kesana itu banyak kejadian gitu. Iya. Momennya tepat aja momennya gitu ya. Gitu kan. Nah itu cuman berapa ya, kurang lebih cuman 10 hari saya di sana. Gue penasaran nih, sosok Abah itu siapa di sana, di kampung itu? Abah ini gini, dia itu kalau disebut tokoh, dia itu tokoh juga. Tapi Abah itu tahu bahwasanya di kampung itu kayak gimana. Jadi dia itu pindah ke atas. Jadi buat apa ya, ibaratnya bukan bentuk perlindungan dia dari hiruk pikuk kampung yang di bawah gitu. Tapi kalau ada apa-apa, kamu naik ke atas. Jadi dia tuh kayak disebut paranormal, mungkin paranormal juga Bang. Iya. Tapi dia penetralisir. Penjaga mungkin ya. Kalau disebut juru kunci mungkin enggak. Tapi seenggaknya dia yang udah lama di situ, dia udah tahu kamu tuh anak cucunya siapa. Terus lagi kamu tuh kayak gimana. Jadi ketika ada yang kena dari dampaknya si dukun-dukun yang ada di situ, pasti lari ke si Abah karena dia tahu. Iya benar. Moyang kamu itu
dulu masukinnya yang kayak gini, berarti kamu juga sama kayak gini. Kayak gitu. Jadi masing-masing tuh udah punya porsi-porsinya gitu loh. Jadi apa ya ibaratnya agak kalau lucu mungkin enggak, tapi kok bisa gini gitu. Kok yang paku-paku, yang ini ngerubah fisik, yang sampai ini kok ini. Jadi tahu orang-orangnya tuh yang mana, gitu kan? Gue penasaran sama ketika ada cerita yang soal Nyai Shiro itu membuat celaka anak kecil itu, yang meninggal itu. Itu seperti apa gitu? Jadi ceritanya kayak gini bang. Ini anak masih seusia SMP. Di sana itu kan gak ada angkutan umum. Jadi mereka itu jalan. Orang-orang perkampungan dulu paling apa sih mainannya kalau nggak main rujak-rujakan gitu kan, ngambil-ngambil metik-metik di rumah orang gitu kan, apalagi gitu. Nah sudah itu si Nyai Shiro ini kan suka kayak nanam-nanam bawang daun, cabe kayak gitu. Nah bocah ini motek, kamu nyuri ya, nyuri cabe? Enggak, itu kamu nyuri. Ya udah nanti digantiin, bapak saya juga petani kok. Jadi gak enak mungkin ke si Nyai Shiro-nya. Dan itu instan. Besok malamnya anak itu ngembung. Begitu kempes itu keluar cairan merah. Itu meninggal hari itu juga. Itu keterangan dari mamang saya asli yang ngomong. Di sana itu gak ada ibaratnya kita nunggu dulu seminggu buat dapat efek, gak ada. Hari itu juga kena. Sakti. Nyai Shiro itu. Nyai Shiro ya. Nah, kejadian waktu lo ngelihat bola api itu ya, lo sempet nanya gak apa yang terjadi tuh? Enggak, saya sempet ngikip. Waktu itu saya gak berani bilang bang. Bahwasanya malam saya lihat ini, terus lagi nabrak ini. Bahkan ke hari-hari berikutnya juga saya nggak bilang kayak gitu. Nggak cerita ke Nggak cerita. Ya mungkin ada kejadian kayak gimana, di mana ya. Saya kurang tahu waktu itu. Tapi saya nggak cerita. Ya udahlah, disimpan aja gitu kan. Toh saya mungkin masih baru juga di sini gitu. Ya mungkin lingkungannya kayak gini gitu juga kan. Maksudnya di sana itu yang paling ngeri cara penyelesaian masalahnya gitu. Iya. dengan bantuan hal-hal mistis ya. Nah itu. Tapi lu paham kan kita satu pemikiran lah kalau itu ya seperti kirim mengirim sihir lah atau santet ya. Nah itu. Jadi mungkin dari arah barat dulu, terus arah barat mungkin dia juga punya kemampuan untuk melawan gitu. Makanya dikirim balik gitu. Akhirnya dia nabrak pecah kayak kembang api ke bawah. Kalau kita kan lihat banaspati itu biasanya segede bola sepak gitu ya. Iya. Gede, itu gede bola pingpong. Kecil. Cukup bang kalau dari pengalaman itu. Mamang itu pindah kenapa dan kapan? Jadi mamang saya itu pindah yang pertama itu akibat jarak dari tempat saya tinggal itu kan ke lokasi dia kerja ke kota itu kan jauh. Jauh dari anak. Anak kan di kampung. Oke. Jadi ibaratnya pindah haluan kerja. Nah gitu, ditambah keamanan lah. Gitu. Gak semuanya orang itu kan bisa kebal. Ada apesnya juga. Yang ada itu orang yang selamat kan. Nah gitu. Benar. Itu bang. Makanya udah dia itu di kampung itu cuman 4 tahun. Sempat pindah juga ke pesisir lagi. Cuman udah hampir-hampir dekat-dekat rumah. Itu cuma 2 tahun dan sama. Daerah-daerah pesisir itu gak bakal jauh dari hal yang kayak gitu. Gak utara, gak selatan. Semengerikan itu ya. Semengerikan itu. Tuh. Mamang cerita gak? Kan tadi lu sempat bilang kalau daerah itu pun sudah tidak ada nih ya. Kemungkinan ya. Walaupun lu udah ngecek juga gak sih? Kalau saya ngecek ke sana sih belum. Belum ya? Belum ngecek ke sana. Tapi yang informasi yang saya dapat waktu itu, ya kalau kita nanyain pun ke tempat itu ya gak akan ada orang yang mau bilang. Iya. Oke. Karena udah jadi apa ya, aib daerah mungkin. Aib daerah. Sebenarnya daerahnya itu nggak terlalu tradisional bang. Jadi gang-gangnya tuh dia udah aspal, udah ada
apa sih namanya, penerangan yang kayak gitu udah bagus gitu, nggak terlalu pinggir-pinggir banget, kayak gitu, udah bagus juga. Oke. Waktu kejadian yang apa tadi, anak kepala desa ya? Nah, itu lu belum ceritain tuh bro, kenapa itu? Untuk kejadiannya, untuk anak kepala desa yang dikerjain Nyai Siro itu saya nggak tahu, tapi tahu Amud. Amud itu kakak paling tua dari anak kepala desa yang di Nyai Siro. Jadi bentuk perlawanan seorang kakak waktu itu. Oke. Nah, jadi gak nerima adenya sampai si Nyai Siro ini. Nah, makanya dia paling sentimen ketika nyeret Nyai Siro. Nah, itu. Nah, terus kalau untuk Amud gimana? Untuk Amud kasusnya. Oke. Jadi untuk Amud ini sementara orang-orang termasuk keluarganya itu menyimpulkan bahwasanya dia itu kecelakaan kerja. Karena dia juga sama nelayan, sering aktivitas di laut juga. Otomatis mungkin dia terjatuh karena yang kita ketahui kan bagan apung itu ujung-ujungnya itu kan dari bambu. Konstruksinya bisa aja dia ketika jatuh itu kena dari ujung-ujung bambunya itu. Kayak gitu, Bang. Nah, untuk ya mungkin itu bentuk keluarga untuk menutupi kejadian dari efek dampak yang udah diperbuat sama si Amud ini, Bang. Paham. Yang kayak gitu. Padahal kalau menurut lu juga pasti keluarganya juga tahu nih ya. Tahu pasti. Penyebabnya ya. Sebab kan setelah itu ditemukan jantungnya itu. Sesuatu yang di luar nalar. Di luar nalar. Kayak gitu, Bang. Gila banget sih. Nggak kebayang gue sih. Ya iyalah. Pasti, apalagi kalau saya lihat secara langsung bahwasanya si jantung itu ketemu di bawah pot gitu kan. Itu kan bener-bener, kalau bener hewan buas, gak mungkin dong dianterin ke rumahnya. Bisa aja dibawa kemana, bisa juga dimakan atau gimana kayak. Kalau emang terlepas dari bagian perutnya gitu kan. Nah, itu dianterin ke rumahnya. Dan setelahnya keluarganya dikubur juga si jantungnya itu. Dan satu lagi untuk sosok Yanto. Yang di ini. Yanto itu pendatang. Yang otomatis jenazahnya dibawa ke kampungnya. Jadi saya gak tahu kelanjutan si Yanto ini kayak gimana. Sebab dibawa langsung ke kampungnya. Nah, itu. Cuman yang lebih intens itu ya Amud. Karena Amud asli orang situ, mantan kepala desa juga. Yang otomatis sih kan punya nama, punya privilege lah. Nah, kayak gitu. Jadi ya wajar orang-orang sekitar karena mengenal anak mantan kepala desa, ya dieksekusi langsung si nyainya ini, dibawa. Kan itu jadi penyebab utama bukan ya? Iya benar ya. Yang penyebab utama Nyai Siro itu dihakimi. Betul. Ya. Betul. Tapi lu belum tahu atau penyebab masalahnya. Ya, saya gak nyampe ke situ sebab gini ya Bang ya. Ketika saya di sana itu nggak fokus ke situ, jadi apa sih yang baru gitu loh, Bang. Paham kan? Paham. Nah gitu, jadi saya fokusnya kayak setelah ini ada apa nih, setelahnya ada apa nih, kayak gitu. Nah, aduh, lumayan apa ya, gore. Gore banget sih. Sebenarnya untuk masalah Nyai Siro ini menampakkan diri itu cuman sedikit, tapi itu dengan mata kepala saya sendiri gitu. Tapi selebihnya itu prosesnya ini loh. Iya. Ya, kejadian dan peristiwa-peristiwanya ini. Apalagi baru pertama kali lo di situ ngeliat kejadian, kok gila sampai kayak gini banget ya. Yang pertama kali saya lihat orang dihakimi kayak gitu depan mata kepala. Kejadian-kejadian yang di luar nalar, terus penampakan juga yang kayak gitu kan, itu pertama kali, dan itu pertama kali pengalamannya semuanya. Kalau gue sih udah kabur dari hari pertama, ya, bro. Iya, jelas. Karena lo masih ngejahit jaring di situ. Nah, saya malu Bang kalau langsung pulang, dia malu gitu. Maksudnya. Terus orang tua gimana? Nanyain nggak? Sudah saya lewat masa-masa trauma, saya cerita. Saya cerita waktu itu, Bang inget nggak waktu main ke ke Mamang waktu itu. Saya jadi ujungnya saya main ngomongnya, nggak ada kerjaan. Kayak kenapa? Jadi saya ceritain dari awal gini-gini. Kenapa kamu nggak pulang?
Kenapa nggak pulang? Dari awal juga kan udah bilang, coba nyari kerjaan yang lain, jangan di situ. Ya mungkin yang pertama gak nurut orang tua, gitu. Jadi yang kedua kekeh juga gitu, pengen kerja di situ gitu. Nah, nyokap atau bokap lu waktu itu apakah udah tahu kalau kampungnya Mamang tuh seperti itu gitu? Nggak tahu, Nggak tahu ya? karena belum ada yang pernah ke sana. Hmm. Nah, saya tuh cuman disuruh datang ke sini jadi kita tuh kayak janjian di terminal aja gitu. Kamu naik aja bus ini, jurusan ini, tunggu di terminal nanti dijemput. Kayak gitu. Yeah. Bahkan anaknya si Mamang nggak pernah ke situ. Karena mungkin si Mamang udah tahu ya lingkungannya kayak gitu. Iya. Yang nggak sehat kayak gitu. Iya. Mungkin karena bukan butuh-butuh banget gak mau di situ gitu. Oke. Nah, ini kan rata-rata kejadian dari orang-orang yang dikerjain ya sama Nyai Shiro. Mereka tahu dari mana kalau pelakunya itu Nyai Shiro gitu. Karena kan ini nggak ada ya namanya ngerjain lewat hal mistis atau hal gaib, nggak ada buktinya gitu. Kalau kita bicara hal gaib yang dimanapun pasti lepas dari bukti. Iya. Bener kan? Betul. Nah, itu dia. Hanya pengakuan yang menguatkan orang itu kan? Betul. Hanya pengakuan kan? Nah, makanya waktu itu saya pernah nanya juga, emang tahu ini pelakunya Nyai Shiro? Iya. Kayak gitu. Si bapak itu juga yang suka masukin paku, orang-orang tahu. Nyai Shiro itu spesialisnya dia ngembungin perut, ngeluarin lagi. Jadi udah tahu. Gitu bang. Misal kayak gini. Paham gue, paham. Paham kan? Paham gue. Nah, jadi ibaratnya kamu kemasukan paku. Nah, si ini loh, si bapak ini yang suka ngerjain. Perut kamu gembung. Nyai Shiro cari. Ciri-ciri orang yang jadi korbannya seperti itu ya? Iya, sebab kan ketika kemasukan yang kayak gitu tuh otomatis gak hanya perubahan fisik atau ibaratnya benda asing yang masuk ke badan juga kan, otomatis kadang diikutin sama makhluk-makhluk yang kayak gitu. Orang-orang yang pintar mungkin ditanya, kamu dari mana? Gitu kan. Dari si ini gitu. Ya meskipun makhluk kayak gitu bisa berbohong juga. Iya, betul. Gitu, Bang. Tapi perasaan Mamang nih, karena kan dia kan juga salah satu orang yang termasuk baik lah sama Nyai Shiro. Pada saat Nyai Shiro itu dihakimi, yang lo lihat tuh Mamang seperti apa? Mamang itu gak pernah keluar. Waktu di rumah nih, saya kan sempat noleh-noleh ke jendela kan. Waktu dihakimi itu Mamang saya gak keluar di kamar. Karena tahu ini tuh yang diarak tuh siapa. Karena sebelumnya ada kejadian yang kayak gini. Terus lagi pas di pantai yang di lapang cor itu, yang lapang tembok itu kan, lapang voli atau lapang bulu tangkis itu. Nah, si Mamang itu kayak ngelihat, nunduk lagi, ngelihat, belok lagi gitu. Karena mungkin yang pertama ingat orang tua. Iya. Ingat orang tua. Karena di sini kita udah gak bicara dia sadis atau gimana loh. Karena dia tuh orang tua loh. Ya ngerti sih gue, dan jadi serba salah juga. Maksudnya, satu sisi sebenarnya kasihan banget gitu. Kasihan banget. Tapi mau gimana lagi nih, udah ramai warga segala macam. Karena kan itu kalau kita udah bicara banyak itu masuknya massa ya. Masuknya massa, bukan perorangan, bukan kelompok kan. Makanya gitu. Jadi mungkin karena kita belum mengalami dampak dari Nyai Shiro. Karena kita belum mengalami kayak gitu, ya kita masih bisa pakai hati nurani. Beda dengan orang yang udah kena dampak dari sihirnya Nyai Shiro. Oke, itu tadi cerita dari Bang Bilal ya? Iya, betul Bang. Nah, bolehlah kasih pesan ke teman-teman yang lagi nonton Bang Bilal mengenai cerita yang tadi itu. Iya. Berdasarkan pengalaman yang saya ceritakan ke Bang Jamal di sini, ada satu yang saya pegang sampai sekarang yang selalu disampaikan sama si Mamang, jangan selalu ikut campur urusan orang lain. Benar. Gitu. Kita berlaku harus seperlunya, gitu. Dan kalau kita lihat apa-apa, jangan selalu dikurang dan dilebihkan, gitu. Intinya tetaplah kita menjadi orang yang baik. Ya. Meskipun kita di lingkungan yang buruk, tetap kita harus jadi orang yang baik. Ya, betul. Mantap. Iya.
Itu aja untuk video kali ini. Gue rasa cukup. Gue Jamal dari Lentera Malam dan Bang Bilal izin pamit. Bye.